Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada matahari, ada bulan. Keduanya ciptaan Tuhan. Untuk apa hari kita habiskan? Maka belajarlah gramatikal Al-Quran. Alhamdulillah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat Al-Anfal ayat 46 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang didampingi oleh Eyang Sri Susilo Rini Sumarno yang akrab kita kenal, kita panggil dengan sebutan Eyang Rini. Sebelumnya saya akan sapa Ustadz Hasrizal terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afi dan Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah besar harapan kami semua. Amin, Ustadz amin. Hasrizal selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga Amin, dan amin. seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing kami semua anggota Al-Hasani untuk bisa mengurai ayat dengan mudah dan mudah. Tak afdol rasanya tidak menyapa pendamping beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Yang Rini. Waalaikumsalam, Evi. Sehat ya, Yang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah meridhoinya sehingga bisa mengurai ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat ya, Eyang. Insya Allah. Ini dari grup MC dan pastinya dari teman-teman kelas KMP 23 dan pasti dari Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini ikut mensupport Eyang. Semoga Eyang semangat dan tenang ya Eyang, Ya, lancar. Alhamdulillah. Iya, Bismillah. Baik kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz. Syukuran Bu Mariani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang beliau, termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kalau nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 46 bersama Yang Rini Sumarno. Assalamualaikum Yang Rini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini di mana posisi sekarang ini? Posisinya yang di mana ya? Di Cilandak, Cilandak Cilan, Barat. Cilandak ya. Ya, Alhamdulillah. Udah berapa usia yang ya? baru 87. Oh, baru 87 ya. Alhamdulillah. Masih sehat ya, ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih semangat, masih sehat ya. Eyang dulu yang bawa Kiarsani, yang ngajaknya siapa dulu ya? Bu Mimi Nasution. Oh, Mimi. Mimi ya. Ya, Oh, apa hubungan dengan Bu Mimi Nasution tuh yang? kita sekantor sejak tahun 90-an, Bu ya, sampai pensiun. Di mana tuh kantornya? Pertama di Departemen Pertanian, yang terakhir di Kantor Pemberdayaan Perempuan. Oh, alhamdulillah ya. Oke, jadi yang di usia 87 ini masih aktif ya. Kalau kegiatan sehari-hari di luar Al-Quran apa ini? Olahraga, Oh, olahraga, alhamdulillah ya. gerak-gerak tari. Oh, alhamdulillah. Masih aktif ya yang ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah mudah istiqamah yang bersama Al-Quran ya yang ya. Amin, amin. Yang sudah akan membagikan surat Al-Anfal ayat 46 ya. Kalau itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan yang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini, yaitu kajian ba'da subuh secara rutin. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini dicatat sebagai amal ibadah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan umur panjang untuk Buya Rizal. Semoga ilmu yang Buya ajarkan menjadi amal yang tak terputus. Terima kasih khususnya kepada Buya yang telah mengajarkan kami memahami gramatikal Al-Quran dengan benar berkat bimbingan Buya. Kami mengenal mengindahnya isi maupun makna dari Al-Quran. Ilmu yang Buya berikan adalah bekal berharga untuk kehidupan kami di usia senja. Kalau senja itu 80 tujuan, tapi kelihatannya bukan senja lagi. Bagi kami adalah jelang maghrib. Karena lebih dari 87, kalau menurut tahun Masehi, saya berusia 90 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Joko yang telah menjelaskan usia kami dengan tahun Hijriah. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada para pembimbing, Uni Zurainis beserta Bunda Nur Erwani yang dengan penuh keikhlasan mengajar adalah teladan bagi kami. Semangat dan ketulusan Uni mengajar sungguh menginspirasi kami, khususnya saya, untuk terus belajar, dan belajar. Buku panduan belajar gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, merupakan metode yang memaparkan berbagai kemudahan-kemudahan di dalam menerjemahkan Al-Quran pada permulaan, tanpa harus menelusuri berbagai perangkat ilmu-ilmu yang beragam sebagai pelengkap pemahamannya. Unizur mempersiapkan bab ketiga, hard competencies, dengan bentuk mind mapping, supaya mudah menjelaskan dan mudah memahami materi yang kompleks, utamanya bagi peserta yang sudah lanjut usia, sangat bermanfaat. Terima kasih pada para pakar IT, Pak Zainuddin, yang membuat tampilan PP-nya Uni semakin cantik, diselingi kupu-kupu yang hinggap di ayat-ayat suci Al-Quran dengan mudah. Kita membaca dengan mudah. Semangat Uni mengajar adalah inspirasi bagi kami
untuk terus belajar. Demikian pula dengan Bunda Nur Erwani yang merumuskan berbagai surat-surat hasil tampilan peserta ke dalam bentuk pantun yang ringkas, padat, sehingga mudah diingat dan dipahami betul maknanya. Kegiatan pembelajaran gramatikal Al-Quran ini bukan hanya sebagai cara menambah ilmu, tetapi sekaligus menjadi ajang silaturahmi yang memperbaiki diri dan menguatkan iman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Akhir kata, mari kita ikuti uraian Quran Al-Anfal ayat 42 ini dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang terbuka agar ilmu yang kita dapat benar-benar menjadi cahaya dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kami akan mencoba untuk mengurai Quran surat gramatikal Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46 dengan metode Al-Hasani yang disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Sani. Kami ada pendamping dari KMP 23. Quran Surat Al-Anfal ayat 46, insya Allah akan kami coba membacakannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tashabu rihukum wasbiru. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, Quran Surat Al-Anfal ayat 46 terdiri dari dua bagian dengan 19 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan Quran Surat Al-Anfal ayat 46 adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ati'u. Penggalan ketiga, Allah. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, rasulahu. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, la. Penggalan ke-8, tanaza'u. Penggalan ke-9, fa. Penggalan ke-10, tafsyalu. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, tashaba. Penggalan ke-13, rihukum. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, isbiru. Penggalan ke-16, inna. Penggalan ke-17, Allahu, Allaha. Penggalan ke-18, ma'a. Terakhir, penggalan ke-9 adalah as-sabirina. Kita mencoba untuk mengurai Quran Surat Al-Anfal ayat 46, bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 5. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ati'u, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya diawali alif, diakhiri dengan waw sukun alif. Pelakunya antum.
Kata kerja perintah berasal dari KKSAD, kata kerja sekarang dan yang akan datang, yakni tuti tutwiuna berubah menjadi tutiuna, selanjutnya menjadi tutiuna. Dibuang ciri KKSAD-nya menjadi tiuna karena huruf akar kata pertama berharakat sukun, maka perlu alif penolong, alif, dan ciri KKSAD 6 hilang ganti dengan alif. Sehingga kata kerja perintahnya adalah atiu. Akar katanya towa'a atau to'a merupakan dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata towa'a berubah menjadi alif. Polanya af'ala terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 242, yakni kalian taatilah. Penggalan ketiga, Allah merupakan objek karena harokatnya fathah, artinya Allah. Penggalan keempat, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, rasulahu merupakan kata benda majemuk. Ciri daripada kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, sedangkan kata kedua merupakan kata ganti. Rasulah, kata benda kata kerja objek tunggal, aslinya rasulan, karena bermajmuk menjadi rasulah. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek tunggalnya fathah ain. Akar katanya rasila, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, yakni rasul. Kata kedua, kata ganti milik, hu, artinya nya, sehingga arti KBM rasulahu adalah rasulnya. Penggalan keenam, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, la, huruf bermakna, yang mensukunkan baris akhir KKSAD untuk pelaku antum, yang menghilangkan na menjadi alif. Terdapat di dalam buku materi halaman 38, yang artinya janganlah. Penggalan ke-8, tanaza'u. Bentuknya KKSAD, aslinya tatanaza'una. Berubah menjadi tanaza'una, terdapat di dalam buku materi halaman 40, karena ada lam alif di depannya menjadi tanaza'u. Terdapat di dalam buku materi halaman 37. Ciri KKSAD, tak di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya antum, akar katanya naza'a. Polanya tafa'ala. Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus 448, yakni kalian akan berbantah-bantahan. Penggalan ke-9, fa, merupakan huruf bermakna yang memfathahkan baris akhir KKSAD untuk pelaku antum. Alif diganti, nun diganti menjadi alif, artinya sebab. Penggalan ke-10, tafsyalu. Bentuknya KKSAD, aslinya tafsyaluna, karena
di depannya ada huruf bermakna fa menjadi tafshalu. Pelakunya antum, akar katanya fasila, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus 317, yakni kalian akan takut. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, tashaba, huruf bentuknya KKSAD, aslinya tashabu, karena ada waw di depan menjadi tashaba. Karena ada waw sebagai penyetara mengikuti KKSAD sebelumnya menyebabkan domah di akhir menjadi fathah. Pelakunya dia, akar katanya zahaba, polanya fa'ala. Terdapat di kamus Munawir halaman 453, dia akan hilang. Penggalan ke-13, rihukum, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin, sedangkan kata kedua adalah kata ganti. Rihu merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal, aslinya rihun, karena bermajmuk menjadi rihu. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain. Akar katanya rowaha menjadi roha, artinya dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya terdapat di dalam kamus Munawir halaman 544, akar kata yang kita cari, 546, arti yang kita perlukan ialah kekuatan. Kata kerja kedua adalah kata ganti milik. Berarti kalian. Sehingga arti KBM rihukum adalah kekuatan kalian. Selanjutnya, penggalan ke-14, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15, isbiru, merupakan kata kerja perintah, ciri KKP diawali alif dan diakhiri waw, sukun alif. Pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD dengan proses sebagai berikut. Tatsbiruna, KKSAD-nya berubah menjadi karena hilang. Ya. Ciri KKSAD-nya menjadi isbiruna yang diperlukan alif penolong dan dibuang huruf na, diganti menjadi alif sehingga kata kerja perintahnya berbunyi isbiru. Akar katanya sobaro, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 211 yang artinya kalian bersabarlah. Arti bagian pertama dari Quran surat Al-Anfal ayat 46, surat Ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu fatashaba rihukum wasbiru, artinya dan kalian taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian gentar dan kekuatan kalian hilang, dan bersabarlah.
Selanjutnya, uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 46 bagian 2, penggalan 16 dan sampai 19, yakni penggalan 16 inna merupakan huruf bermakna yang sekaligus memfatahkan baris akhir kata sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-17, Allah aslinya Allahu, karena ada huruf bermakna inna, maka menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan ke-18, ma'a merupakan huruf jar, artinya bersama. Penggalan ke-19, as-sobirina merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, sedangkan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak ya sukun na. Akar katanya sobaro, kata benda tunggalnya sobirun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilut, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 211, yakni orang-orang yang sabar. Arti bagian kedua, Quran Surat Al-Anfal ayat 46, Innallaha ma'as-sabirin, ialah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Arti keseluruhan Quran Surat Al-Anfal ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tas'aba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan kalian taatilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian gentar dan kekuatan kalian hilang. Dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang mumtaz. Gimana rasanya yang habis muraian ini? Alhamdulillah, plong kata orang Jawa. Belum ya. Usia 87 nggak nyangka juga ya, nggak pernah terbayang kita dulu ya bahwa usia tua kita muraian ya yang ya. Alhamdulillah. Tadi yang hadir banyak yang ya, cucu-cucu yang ya. Cucu, ada adik. Anak ada ya. Alhamdulillah. Apa nih yang terasa Maya setelah menguraian, plong, terus sekarang baca Quran ya, kalau misalnya baca Quran sekarang kira-kira Alhamdulillah, makin rajin baca Al-Quran, tidak hanya baca, tapi berhenti satu-satu mengingat, ini akar katanya, cari, kita langsung buka kamus, kemudian, maknanya ini. Alhamdulillah, lebih sabar bacanya Buya. Kalau semula belajar Al-Quran, begitu bisa baca, begitu baca bangga ngebut, tapi ternyata ada untuk memahami maknanya kita perlu mempelajari gramatika daripada Al-Quran itu. Alhamdulillah, bimbingan Buya.
Walaupun Amin. pertama kali yang saya dapat dari Buya hanya kamus yang kecil yang saya nggak bisa baca. Oh, ya. Sekarang udah ya, Yang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Yang ya. Amin, amin ya Rabbal Dan Alamin. diikutin oleh anak cucu nanti ya. Mumtaz ya, Yang ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat ke-46 yang sudah dibawakan dengan mumtaz oleh Yang Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha. Tahu kita ya. Ini sambungan ayat sebelumnya ya. Sebelumnya kita bertemu dengan pasukan musuh ya. Wa ati'ullah. Dan kalian taatlah. Dan kalian patuhlah ya. Kepada Allah. Allah sebagai subjek. Dan kalian patuhlah kepada Allah. Wa rasulahu. Dan kepada Rasulnya. Jadi kita harus patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini saat perang dan kita sekarang ya patuh pada Allah melalui Al-Quran dan patuh kepada Rasul apa yang Rasul tinggalkan berupa hadis. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan atau berselisih. Wa la tanaza'u. Dan janganlah kalian berselisih. Fatafshalu. Maka kalian menjadi lemah, gentar nanti ya. Watas abu dan ini watas abu rihukum jadi subjeknya dan kekuatan kalian tasabu pergi atau hilang ya lenyap jadi akan lenyap kekuatan kalian kalau kita berbantah-bantahan nggak ada kekuatan lagi wasbiru wa asbiru dan kalian bersabarlah kita bersabar itu penting ya innallaha sesungguhnya Allah ma'as-sabirin bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dalam peperangan, sabar dalam kehidupan, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah. Nah, sekarang kita perlu sabar ya. Saudara kita banyak yang diuji oleh Allah di daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Kita minta kepada Allah biar mereka semuanya sabar. Karena orang yang sabar bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian Bapak Ibu, surat Al-Anfal ayat 46 yang sudah dibawakan oleh Yang Rini dengan mumtaz tadi. Namun, tentu sebagai manusia, orang yang sedang belajar, tentu ada mungkin salah kata, salah urai, salah ucap. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rahmatnya kepada kita semuanya. Dan kepada Ibu Afi, Bu Mariani kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Afi. Baik. Demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.